Talks Special Edisi Digitech Property 2020. Nah, kali ini kita akan upgrade ilmu tentang pastinya seputar properti nih ya. Kita hari ini mau membicarakan mengenai update desain rumah dalam era seperti ini. Di new normal ini perlu nggak ya kira-kira kita update desain rumah? Pastinya Salma nggak sendiri karena aku nggak ngerti apa-apa sebenarnya tentang desain. Salma hari ini senang banget karena ditemani oleh Bapak Haris Wibisono. Bapak Haris Wibisono biasanya dipanggil Pak Nino. Pak Nino. Ya. Pak Nino, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah mampir di studio kita. Ya. Jangan-jangan habis ini mau disulap, di-upgrade juga, semoga ya. Oke, Pak Nino, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Harus selalu baik ya Bapak ya. Harus selalu baik di kondisi yang seperti sehat. ini. Oke, aku mau membacakan dulu tentang biodata Bapak Nino ini. Nah, Bapak Haris Wibisono atau yang biasa disebut Pak Nino ini seorang arsitek, desainer dan pemerhati kota. Ya. Nah, dulunya alumni di ITN Malang, betul Bapak? Betul. Ex Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Malang di tahun 2009 sampai 2015. Ya. Ex anggota tim ahli bangunan gedung Pemkot Kota Malang 2013 sampai 2015. Ya. Dan karyanya masuk ke dalam kurasi buku 100 plus Indonesia Architecture Firm and Emerging. Ini bukunya ada di depan saya. Nanti boleh ya Pak ya diceritakan sedikit tentang buku ini sebenarnya apa gitu ya. Oh ya. Nah, pengalaman proyeknya Bapak ini sudah banyak banget karena berbagai macam fungsi bangunan antara lain rumah tinggal, hunian, kantor, sekolah, hotel, apartemen, bahkan sampai rumah sakit kayak gitu. Kita mau ngobrol lebih dalam lagi tentang bangunan dan penting nggak ya di era yang seperti ini kita update bangunan. Oke, Bapak Nino, selama berarti udah berapa tahun Pak? Lulus dari ITN tahun berapa Pak? Saya tahun 2002. 2002 berarti sudah sekitar 18 tahun. Iya, gitu ya. 18 tahun berkecimpung di dunia arsitek Indonesia. Ya. Luar biasa. Nah, Bapak ngomongin tentang arsitek nih Pak. Sebenarnya penting nggak sih Pak kita update bangunan di kala yang seperti ini? Pandemi ini kan menurut saya dia memapras habis banyak pekerjaan. Pokoknya di belakangnya itu ada aja buntutnya gitu. Nah, di dunia arsitek sendiri itu apakah terkena dampak nih Pak? Ya, sangat dekat dengan dampaknya. Dan memang perlu ada update tentang desain ruangan tempat kita beraktivitas. Jadi tidak hanya rumah tinggal tapi juga kantor dan banyak ruang-ruang lainnya yang keseharian kita berada di sana harus diupdate desainnya. Gitu. Kira-kira yang paling perlu di-upgrade itu apa Pak? Mungkin kan sirkulasi udara, terus habis itu karena kan banyak lembaga kesehatan yang menyarankan kalau bisa jangan berkerumun di tempat yang tertutup gitu. Ya, nah, mungkin ada tips rumah seperti apa sih Pak kira-kira untuk after corona ini yang akan lagi in itu rumah yang seperti apa? Ya, tentunya yang tanggap terhadap kondisi yang sedang kita hadapi. Yang pasti secara substansi, pasti secara fungsi harus bisa mengakomodasi. Kemudian secara konteks atau tanggap terhadap lingkungan itu termasuk iklim, termasuk kayak sekarang ini ada pandemi. Berarti bagaimana ruang yang tanggap terhadap kondisi pandemi supaya kita memasuki sebuah ruangan tidak menjadi minimal mengurangi resiko terkena wabah karena sekarang virusnya sudah beredar kemana-mana. Beredar kemana-mana dan di mana-mana ya Bapak. Ya, baik. Nah, ngomongin tentang ininya seperti apa nih? Bayangan saya itu gini Pak, kalau desainer baju yang lebih terkenal kan kayak desainer baju gitu ya daripada desainer interior gitu kan lebih gampang ini desainer baju gitu. Desainer baju itu kan tiap tahunnya dia punya tren fashion. Ya. Nah, bagaimana Pak di dunia arsitek sendiri? Apakah tiap tahun juga ada tren arsitek gitu, tren bangunan gitu Pak?
Biasanya tren ini tidak disengaja, tapi berangkat atau munculnya itu karena semua arsitek dalam mendesain atau merancang itu selalu berusaha menghasilkan desain yang terbaik. Pada saat desain-desain yang terbaik itu berlomba untuk ditampilkan atau diwujudkan terbangun, akhirnya masyarakat akan memilih mana desain yang akan digandrungi. Di situ akhirnya menjadi tren gitu. Contoh yang paling gampang memang perumahan, karena mereka membangun secara massal, secara berulang, sehingga mempunyai kemampuan mempengaruhi selera masyarakat itu cukup tinggi dibandingkan bangunan-bangunan rumah pribadi misalnya, karena dia tidak didesain atau tidak dibangun secara berulang. Itu trennya seperti itu. Jadi jarang direncanakan untuk ciptakan satu tren baru gitu, tapi lebih banyak sering bagaimana lebih tanggap terhadap kondisi yang sedang dihadapi, tapi juga memikirkan masa depan tentang rumah atau bangunan-bangunan itu. Kalau memang berarti kan memang harus tanggap terhadap kondisi yang lagi dihadapi. Nah, bersinergi banget sama akhir-akhir ini kan pandemi ini Pak. Ada nggak sih Pak kemungkinan di setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun ke depan desain rumah itu kamar mandi di depan gitu? Karena kan kita tadi sempat ngobrol ya tentang kebersihan selama corona ini, kebersihan nomor 1, sebelum masuk ke rumah harus bersih gitu Pak. Nah, selama ini kan nggak banyak ya Pak yang kamar mandi, mungkin ada di etnis tertentu itu memang punya rumah kamar mandinya yang memang harus di luar gitu kan, disediakan kamar mandi di luar. Nah, mungkin nggak sih Pak di beberapa tahun ke depan ini itu menjadi tren bahwa kamar mandi ada di luar gitu? Ya, bisa, sangat mungkin. Dan itu sedikit saya bercerita tentang perubahan ruang itu sebelum menciptakan kamar mandi. Betul, boleh. Itu misalnya rumah-rumah tinggal sekarang ini kan yang dijual secara massal itu semakin mengecil lahannya. Semakin mengecil lahannya karena harga lahan mahal. Kemudian ada kecenderungan bangunan-bangunan itu ruang tamunya juga mengecil dibandingkan rumah-rumah zaman dulu. Benar. Nah, karena itu tanggap terhadap itu tadi kondisinya seperti apa sehingga muncul desain ruang tamu semakin mengecil. Jadi, ternyata karena kedua orang antar suami dan istri di bangunan rumah tinggal itu sama-sama bekerja misalnya, sehingga jarang menerima tamu karena pulang sampai ke rumah kan sudah larut. Ya, sudah larut malam. Itu salah satu faktor misalnya. Kemudian tentang dapur, karena sudah bekerja suami istri meninggalkan rumah, yang sering di rumah kan pembantu. Kemudian ada kecenderungan desain ruang dalam rumah itu dapur berada di depan, karena aktivitas pembantu kan paling banyak di dapur, sehingga pada saat beraktivitas di dapur dia sambil melihat ke pagar depan atau halaman depan sehingga ikut menjaga rumah. Sehingga dapur di belakang untuk rumah yang sering ditinggal oleh pemilik itu akan lebih tanggap atau lebih kontekstual, sehingga pembantu diletakkan di depan sekaligus menjaga rumah. Jadi nggak perlu double security ya Pak ya? Betul. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi desain dari sisi tata ruangnya. Dan baru dengan kondisi pandemi wabah seperti ini, kita dituntut bahwa masuk ke dalam rumah harus kondisi bersih, tidak membawa virus. Maka ada kemungkinan bahwa desain ke depan kamar mandi atau ruang untuk cuci tangan ganti pakaian ada di bagian depan rumah, sehingga kita sebelum masuk ke rumah sudah bisa cuci tangan, bisa mandi, masuk ke kamar ganti, baru masuk ke rumah, ke living roomnya. Artinya kondisi ini akan dijawab oleh desain semacam itu bisa jadi tren ke depan. Ada cikal bakal menjadi tren ya Pak ya, bahwa jadi karena ada latar belakang. Kemudian itu yang tanggap terhadap kondisi-kondisi faktual gitu ya. Tapi di sisi lain harus ada substansi rumah tinggal atau ruang-ruang kegiatan kita itu tetap pasti harus tanggap terhadap lingkungan. Lingkungan ini maksudnya termasuk iklim. Malang ini kan panas nih. Betul. Bahkan kalau kita lihat di alat ukur UV index itu, Malang ini bisa 10 sampai 12 angkanya UV indeksnya. Dibandingkan Jakarta kita lebih tinggi. Artinya kemampuan untuk membuat kulit terbakar atau sunburn itu
Kalau manusia kan harus pakai anu tuh. SPF. Nah, SPF betul. SPF. Betul. Kalau bangunan ada SPF juga, Pak? Pakai kalau rumah bangunan bagaimana caranya supaya kita terlindung dari suhu yang panas? Itu harus kita rancang dengan baik. Termasuk kita tidak boleh melupakan menanam satu pohon. Minimal satu coupling rumah, satu pohon. Kalau coupling itu misalnya ya rata-rata 100 meter persegi ke bawah. Kalau lebih dari itu ya harus lebih banyak pohon gitu. Artinya pohon itu juga bagian dari desain yang mempengaruhi desain. Oh gitu. Jangan sampai dilupakan seolah-olah pohon itu menjadi penghias saja gitu. Padahal pohon juga ya pohon dan tanaman dan lingkungannya itu sebenarnya bagian dari desain itu. Sehingga tidak hanya bangunan, ada ruang dalam, ada ruang luar, itu didesain secara komprehensif, secara menyeluruh. Berbicara tentang desain bangunan dan desain rumah, itu ternyata tidak sederhana yang selama ini. Bikin rumah paling dekat enggak ya Pak ya? Ya. Ada butuh waktu berapa lama Pak? Sekitar berapa sampai berapa lama? Ya itu tergantung. Untuk membuat sketch. Itu tergantung permasalahan yang harus kita selesaikan di dalam rumah itu atau kebutuhan desainnya. Tergantung owner permintaannya sebanyak apa. Itu mempengaruhi waktu kita untuk mendesain. Dan besar kecilnya rumah, kalau rumah-rumah ya 100 meter persegi itu ya mungkin bisa lebih cepat. Tapi kalau kita mendesain rumah yang 800 meter sampai 1000 meter ya pasti akan butuh waktu yang lama. Karena merancang itu kan dimulai dari pengumpulan ide atau menerjemahkan itu butuh masa inkubasi untuk mendapatkan ide dan konsep. Betul. Itu pun butuh waktu gitu. Baru diwujudkan ke sketsa ide sampai di sketsa-sketsa 3 dimensi, baik manual dengan tangan maupun secara komputerisasi. Itu baru pradesain, belum sampai ke desain development, sampai ke detail teknis, ke gambar teknis, perhitungan teknis. Itu belum sampai ke sana, itu sudah butuh waktu yang lama. Kemudian memikirkan itu tadi, mendesain tidak hanya estetika visual saja gitu. Kita boleh mengejar tren. Dulu pernah di Malang musim desain rumah Mediteran. Mediteran, saya kira yang berpilar-pilar itu. Itu Mediteran dulu, kemudian ya bukan dulu ya, artinya pernah ada Mediteran tren. Semua perumahan bikin Mediteran. Dan mungkin sebelum Mediteran itu bergaya arsitektur country atau tropis yang kelihatan kuda-kuda atau kayu-kayu kanopi di depan muncul. Setelah itu ada lagi yang suka dengan klasik yang ke kastil-kastilan gitu ya. Betul. Yang pilar-pilar itu. Itu. Kemudian bergeser lagi ada yang orang semakin rasional mengefisiensikan bentuk dengan estetikanya dengan modern. Terus akhirnya muncul dikenal istilah minimalis. Itu ya akhir-akhir ini lagi tren banget. Akhirnya menjadi tren. Itu kan beberapa gaya arsitektur yang berhasil menjadi tren karena dikenal secara luas oleh masyarakat. Sekarang ini orang lebih rasional lagi, nantinya tidak hanya minimalis, mungkin banyak istilah-istilah itu tadi. Ya mungkin kontekstual atau dengan kondisi pandemi tadi tatarannya juga berbeda, rumah sehat. Itu juga bisa jadi tren sebenarnya. Dan bahkan kalau kita bicara tentang rumah sehat, sebenarnya bukan tren sesaat, tapi itu adalah timeless kan. Jangka panjangnya memang menjadi substansi yang harus diselesaikan. Betul sekali. Nah, berbicara mengenai tren rumah sehat, sebenarnya poin-poin apa sih Pak yang harus ada ketika kita mau bikin rumah sehat? Maksudnya ini nanti kan bukan akan menjadi tren di bagian bentuk bangunannya ya, tapi substansinya rumah itu bisa dikatakan sehat itu kalau kenapa nih Pak? Jadi kita membangun sebuah rumah ini kan berada dalam sebuah kawasan atau lingkungan. Nah, lingkungan ini kan memiliki sistem yang kita kenal dengan ekosistem ya. Ekosistem, betul. Salah satunya juga iklim itu kan bagian dari ekosistem. Sampai kita merasakan turunnya air hujan turun ke rumah kita, lari kemana, itu juga harus dipikirkan. Itu tentang air hujan dan panas matahari tadi. Bagaimana panas matahari ini yang mengenai atap rumah kita masuk ke dalam panas
udara yang masuk ke dalam rumah itu bisa terreduksi. Berarti kita harus bisa AC. Salah satunya AC, tapi AC itu pilihan terakhir. Oh, malah pilihan terakhir. Kenapa tuh Pak? Kok harus malah pilihan terakhir? Apa gimana? Ya, semakin kita berusaha membuat bangunan yang rasional, hemat energi misalnya. Betul. Ya, AC itu pilihan terakhir. Karena AC itu kalau kita persentase bangunan-bangunan itu rata-rata 60% energi itu habis untuk AC. 60% energi bangunan itu habis oleh AC. 60% energi bangunan habis oleh AC. Ya, jadi AC itu memakan energi kurang lebih 60% dari semua energi yang digunakan oleh bangunan. Kita punya lampu, kita punya microwave, kita punya kulkas, kita punya AC. AC itu besar sekali. Oh, walaupun ada kata-kata AC hemat energi ya, itu tetap sebenarnya presentasinya dia lebih besar daripada yang lain. Presentasenya aja yang naik turun, tapi tetap lebih besar dibandingkan peralatan atau lampu listrik yang ada di rumah kita. Sehingga itu pilihan terakhir. Nah, sehingga bagaimana kita membangun rumah diawali dengan desain yang baik, tidak terlalu perlu menggunakan AC. Berarti dia harus tanggap terhadap iklim. Pencahayaan alaminya bagus. Terus sirkulasi udara atau penghawaan alaminya juga bagus. Itu tentunya berkaitan dengan tata ruang, kemudian dengan bagaimana kita membuat bukaan-bukaan antar ruang, tidak harus sebuah ruang yang besar dan memakan banyak tempat kan gitu. Jadi harus selalu mencampurkan antara ruang dalam dan ruang luar itu saling beririsan atau saling kayak blended gitu ya. Itu strategi desain itu yang harus dihadirkan, termasuk salah satunya menanam pohon itu penting. Paling nggak satu jiwa, satu orang bertanggung jawab menanam satu pohon. Nah, itu tentunya akan menjadi visi ke depan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi itu penting banget sebenarnya Pak ya, ketika ada satu rumah menanam, bukan satu rumah lagi, satu jiwa menanam satu pohon di rumah tadi. Itu tuh nggak cuma buat rumah itu sendiri kelihatan teduh sebenarnya ya, tapi juga buat ekosistem, buat sistem, terus pohon itu ikut menurunkan suhu sangat besar sekali. Kalau kita punya menanam pohon dengan tepat, memilih pohon yang tepat, ditempatkan yang di ruang yang tepat di rumah, itu ikut menurunkan suhu dengan baik. Pohon apa Pak? Kasih bocoran. Pohon apa kira-kira yang memang dia kalau bagus? Nama pohonnya mungkin bisa macam-macam, tapi karakteristik anatomi pohonnya itu yang melindungi, itu salah satunya ya, termasuk bisa aja pohon itu menjadi kulit kedua bangunan atau vertical garden atau vertical vegetation gitu. Itu juga bisa. Jadi ada pohon besarnya, ada pohon yang harus merambat di tembok kedua atau kulit kedua bangunan. Semacam itu bagian dari strategi untuk menurunkan suhu. Selain kita buat bukaan-bukaan lubang sirkulasi yang sudah memikirkan tentang pendinginan suhu. Pak, ngobrolin tentang desain rumah, detail rumah. Saya tuh kok sempat kepikiran, masa bangunan itu sebenarnya ada nggak sih Pak? Maksudnya bangunan yang seperti ini tuh bangunan yang tingkat 7 misal, itu sebenarnya bisa dipakai cuma 5 tahun, atau bisa sering denger nih saya, kayak apartemen itu cuma 25 tahun masa bangunannya. Nah itu sebenarnya ada nggak sih Pak waktu bangunan itu? Ya kalau dari sisi kekuatan struktur pasti harus bisa diperkirakan, diproyeksikan kegunaan itu dari masa tahunnya ya. Ya memang harus ada, dari sisi keamanan kan selalu dipertimbangkan itu. Sehingga perencanaan itu tidak hanya melibatkan arsitek, tapi ada tenaga ahli lain tentang kekuatan strukturnya misalnya. Termasuk keamanan kelistrikan yang digunakan di rumah itu kan semua harus memenuhi syarat-syarat keamanan, kenyamanan, kesehatan. Jadi itu azas-azas membangun bangunan itu harus tetap diaplikasikan. Ternyata membangun bangunan itu ada azasnya ya Pak? Ya. Wow, saya baru tahu. Saya kira cuma ada azas-azas Pancasila. Itu yang tertulis loh di peraturan bangunan. Gitu. Undang-undang bangunan gedung, gitu di undang-undang bangunan gedung. Ada undang-undangnya? Ya, ada perda bangunan gedung. Ada undang-undang arsitek. Ada sama mana aja. Memang saya lagi benar-benar belajar tentang dunia properti dan arsitek itu. Pak,
boleh tahu nggak sih buku ini isinya tentang apa Pak? Oh ya, jadi buku ini tentang 100 plus arsitek Indonesia yang dikumpulkan dan dikurasi oleh seorang penulis ternama arsitek Indonesia. Ya, jadi buku ini pada tahun 2019 bisa mewakili arsitek Indonesia mulai Sumatera sampai Papua misalnya. Wow, se-Indonesia beneran ya? Ya, memang mereka dikurasi kemudian dikompilasi dalam sebuah buku sehingga pada saat kita membaca buku ini kita akan tahu arsitek-arsitek mulai dari Sumatera sampai Indonesia ke timur sana. Kita minimal tahu bagaimana perkembangan arsitektur Indonesia. Oh gitu, bahkan mungkin bisa dibilang konsep tiap daerah itu kan beda ya Pak ya. Kan tadi Bapak bilang tergantung iklim, tergantung ekosistemnya seperti apa. Pasti kondisi bangunan di Malang sama di Papua mungkin sangat berbeda. Termasuk detail-detailnya, bahan yang digunakan, terus bentuk bangunannya itu juga sangat berpengaruh ya Bapak ya? Iya, berpengaruh. Kalau di Malang ini samanya sama daerah mana Pak? Maksudnya untuk struktur bangunannya. Jadi, atau sejawa ini sebenarnya bisa? Ya, salah satu faktor penentu itu tadi, kesamaan itu salah satu adalah garis khatulistiwa. Ekuator itu mempengaruhi panasnya matahari. Kedua mungkin tentang lempeng bumi ya, kalau kaitannya dengan kondisi tanah, di mana tempat-tempat di Indonesia ini yang rawan gempa misalnya. Itu faktor-faktor yang menentukan desain bangunan. Selain tampilan budaya lokalitas tempat ya. Tadi yang tentang kita di iklim, panas matahari atau garis edan matahari di garis ekuator sama bahaya gempa itu kan berbeda-beda antara Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali gitu. Sehingga mungkin pedomannya itu salah satu faktor penentu. Flashback lagi nih Pak. Jadi ingat tadi Bapak menyinggung gempa, saya jadi ingat sekitar 3 atau 4 tahunan yang lalu Indonesia kan lagi booming-boomingnya gempa. Maksudnya sekarang kan lagi booming pandemi nih. Nah, beberapa tahun yang lalu kan boomingnya gempa. Itu kan juga sempet rame rumah anti gempa ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya diciptakan memang karena inovasi baru karena lagi seringnya gempa atau memang sebenarnya udah lama cuman belum tercetuskan gitu Pak? Kalau dari sejarah arsitektur tradisional atau Nusantara Indonesia itu yang dulu secara nggak tahu sengaja atau tidak itu mereka sudah tanggap terhadap gempa. Wow, luar biasa. Bahkan kalau kita melihat dari sisi bahan bangunan, kayu bisa lebih bagus, lebih kuat terhadap gempa daripada beton. Sehingga beton sekarang ini yang direncanakan untuk tahan gempa itu sebenarnya tahan sampai berapa skala Richter itu tim struktur yang akan bisa menghitung. Jadi bukan berarti nggak akan tergoyahkan gempa, bukan berarti ya? Sampai skala berapa 8 atau 9 skala Richter gitu enggak ya? Iya, jadi ada seperti rumah, bangunan atau material yang tahan api itu kan tahan api 1 jam atau tahan api 2 jam itu kan beda-beda. Sama gempa juga gitu. Skala berapa itu tetap ada batasannya. Nggak limitless gitu nggak mungkin ya. Kalau ada yang gitu. Betul. Karena prinsipnya kita itu nggak bisa melawan alam. Termasuk iklim tadi. Artinya kayak gini, kita ini hidup di iklim tropis. Kan bukan 3 tahun 4 tahun ini. Kan sudah ratusan atau ribuan tahun yang lalu kita ini sudah tropis gitu. Sehingga itu harus ditanggapi dengan desain itu tadi. Pak. Nah, boleh diberikan bayangan nih untuk RM People dan untuk para pengunjung Digitech Property 2020 yang lagi berselancar ngunjungin perumahan satu-satu nih Pak, tips and triknya. Nah, biasanya saat beli rumah itu kan udah ada desain template dari perumahan-perumahan itu sendiri ya memang jadi ini loh desainnya, kalau perumahanku tuh desainnya bakal kayak gini gitu. Nah, bagaimana Pak cara mengatasi ketika ingin punya rumah dengan desain yang berbeda, tapi udah terlanjur beli rumahnya udah jadi desain template semua gitu, gimana Pak? Makanya memang orang membeli rumah itu kan memilih pertama mungkin lokasi. Kedua baru desain-desain ternyata sudah ada tipikal atau template yang sudah bawaan dari perumahannya. Sehingga memilih betul yang sesuai dengan kebutuhannya itu menjadi penting. Baru nanti selera ruang, selera desain, selera tampilan rumahnya itu
memang sangat subjektif sebenarnya. Tapi dari pengalaman rata-rata orang yang beli rumah di perumahan, berapa persennya? 50% lebih merubah. Soalnya namanya manusia ya Pak ya, nggak pernah mau sama yang lain. Betul. Pinginnya kelihatan beda, ada bedanya gitu. Nah rata-rata yang pernah Bapak temui merubahnya itu total atau cuma kayak merubah tampilan depan, nambahin apa gitu Pak? Ya ada yang hanya merubah sedikit tampilan gitu aja. Terus ya karena kebutuhan ruang yang meningkat, akhirnya harus membuat satu lantai menjadi 2 lantai, itu kan hampir total kayak gitu. Jadi memang selalu, itu artinya bahwa kebutuhan ruang hidup itu selalu berubah dan kadang bosan, butuh penyegaran ruang itu bisa jadi membuat orang akan selalu merubah. Oke, bener sih emang. Dari tadi loh, gak pingin podo mek tangga. Nih itu loh Pak ya, yang gitu. Orang sini banget gitu, arek Malang kok. Oke, Pak, ngobrolin tentang desain perumahan dan segala macam. Tadi kan, misal nih, saya masih punya duitnya, cukupnya untuk beli rumah yang 1 lantai aja. Nah, nanti kalau udah punya duit, aku mau ningkat gitu. Syarat apa Pak? Misal buat belajar nih, kan saya baru awal nih terjun di properti. Syarat apa yang ini bagus Mbak untuk ditingkatkan jadi 2, ini nggak bisa, mending nggak bisa, itu apa Pak yang harus kita ketahui? Rumah bisa ditingkat jadi 2 atau enggak, itu apanya yang harus diketahui? Ya pastinya tentang struktur bangunan. Artinya strukturnya itu sudah disiapkan untuk 2 lantai atau belum. Itu kalau di perumahan atau kita beli rumah-rumah pribadi gitu, kita harus cross check ke penjual atau ke developer, sehingga memang ada rumah yang tidak disiapkan untuk nantinya akan di tingkat lantai 2 gitu. Saya kira rumah lantai 1 semuanya pasti bisa di tingkat lantai 2 gitu. Pasti akan merenovasi struktur. Sehingga bisa dibuat 2 lantai atau bahkan 3 lantai. Jadi memang kalau perumahan itu menyediakan rumah yang siap secara struktur, tinggal numpuk ke atasnya gitu, pasti harganya akan lebih mahal. Nah ini kunci dan trik ya Pak ya, karena kan nggak semuanya ngerti nih Pak. Kadang orang kan manusia, namanya cewek Pak, biasanya pingin dapet yang murah, tapi bisa mengakomodir semua keinginannya. Kadang podo-podo lantai sih jika regane beda. Itu kemungkinan ada itu tadi ya Pak ya, struktur bangunan yang memang dia sudah siap untuk ditingkat, di level upin, mau tingkat 2 atau bahkan tingkat 3 gitu ya. Ini ilmu baru buat bunda-bunda yang mungkin lagi berselancar dan lagi mendengarkan ini. Itu Bun, alasannya kenapa kadang sama-sama 1 lantai tapi beda harga kayak gitu. Nah, menurut Pak Nino sendiri, Pak Nino lebih senengan desain rumah sendiri dari nol, bikin sendiri, atau rumah template terus direnovasi? Ya pasti mulai dari lahan kosong. Kenapa tuh Pak? Karena lebih gampang atau gimana? Kalau kita mau merubah, jadi merenovasi rumah jadi dengan membangun mulai dari nol, itu lebih murah membangun rumah mulai dari lahan kosong. Lebih murah? Iya. Baru tahu. Bukannya saya kira kalau beli rumah jadi lebih gampang, jadi rombaknya dikit gitu. Enggak tentu ya? Akan lebih rumit dan akan lebih mahal. Gitu. Kecuali itu tadi yang strukturnya sudah disiapkan. Tapi tetap pasti akan template mengikuti dasar-dasar struktur yang sudah disiapkan gitu. Tapi kalau itu tadi, manusia ini kan pasti akan ada rasa bosan. Betul. Ruang sudah didesain sebagus apapun masih ada rasa kurang gitu. Benar. Kalau kita mendesain atau menginginkan rumah yang sesuai dengan kepribadian kita, ya pasti mulai dari lahan kosong. Atau rumah-rumah jadi itu memang konsepnya rumah tumbuh. Sehingga kalau kita punya lahan yang agak luas, tidak harus membuat 2 lantai loh. Kita mau menambah bangunan lain meskipun terpisah tapi bisa tetap terhubung sirkulasinya, aksesnya antar bangunan depan, belakang atau samping, dan itu malah bangunannya tidak single building tapi banyak, artinya ada beberapa box bangunan itu misalnya, tapi saling terkait, saling terhubung, membuat ruang-ruang di dalam rumah itu tidak membosankan. Ibaratnya kenapa kita suka nyewa di villa, tinggal di villa di weekend, kenapa enggak rumah kita didesain seperti di villa gitu? Iya benar, soalnya itu kadang bosan, nggak cukup 1. Pak,
akhir-akhir 2019-an 2020, akhir 2019 sampai 2020 ini saya kan sering dengar desain yang lagi in itu adalah industrial. Ya. Terus bahkan akhir-akhir ini banyak hotel, rumah yang dibikin dari kontainer. Ya. Kayak gitu. Itu menurut Bapak sendiri bagus nggak sih Pak? Maksudnya apa yang perlu disiapkan? Karena kan milenial sebenarnya beda nih. Ya. Sekarang lagi banyak digandrungi rumah-rumah dari kontainer. Nah, itu menurut Bapak gimana? Ya, itu tadi karena sudah ada yang mulai mencoba membuat itu, akhirnya kok jadi menarik. Akhirnya banyak yang ikut serta ikut mendirikan bangunan industrial itu jadi tren. Tapi sebenarnya kan ada latar belakang filosofi mungkin ya dari desainnya atau latar belakang pemikiran yang memunculkan kenapa kontainer itu digunakan, kenapa harus industrial, kenapa tidak harus dicat, unfinished, istilahnya gitu. Unfinished benar. Ya, kalau di beton itu istilahnya unfinished itu kan beton telanjang, itu ada istilahnya yang beton brut atau brutalisme. Yang jadi, masih oren-oren, beton itu yang oren bukan ya? Ya warna semen. Oh ya, warna semen maksudnya. Jadi ada istilah beton brut atau arsitektur brutalisme itu bukan brutal kekerasan itu ya. Betul. Tapi memang beton telanjang yang unfinished gitu. Atau expose material. Itu menjadi tren karena ada anggapan itu ikut menekan biaya pembangunan. Betul, betul. Tapi ada latar belakang pemikiran lain sebenarnya. Kenapa mereka kok tidak mengecat itu? Itu salah satu contohnya, selain memang hemat tadi, ada yang menghindari penggunaan cat yang dianggap cat itu mengandung kimiawi yang dihindari gitu. Oke. Itu salah satu pemikirannya ada di sana juga. Industrial itu. Selain kayak tadi misalnya kontainer, sebenarnya kan visinya, pemikirannya adalah sustainable, bahwa kontainer yang lama itu kan sebenarnya bekas pakai yang dipakai. Iya. Kontainer itu pasti ada umurnya. Pada saat sudah mulai tidak digunakan di dermaga itu, betul, akhirnya dirombak, dijadikan bangunan, sehingga meminimalisir sampah kontainer sebenarnya. Oke, tapi pintar juga yang mengidekan itu ya Pak ya. Jadi tren baru gitu. Akhirnya ada yang membuat bangunan model kontainer, tapi sebenarnya bukan kontainer, tapi kita buat bentuk sendiri mirip kontainer. Oh gitu, ada juga ya Pak ya? Bisa jadi seperti itu. Nah kalau mau bikin kontainer yang asli nih, ada nggak sih bahan-bahan khusus yang melapisi? Atau tergantung ya, permintaan pasti akan kontainer yang asli kita dapatkan beli itu kan memang baja semua, sehingga harus ada finishing dan perubahan sehingga sesuai dengan kebutuhan ruang. Apalagi ukurannya kan sudah pasti tipikal seperti itu. Kontainer 12 feet atau berapa feet ya, ukuran lebar tingginya kan sudah udah seragam gitu ya, kan. Pasti harus dimodifikasi. Oke, siap Pak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan dan kita siapkan, terutama untuk muda-mudi milenials nih, sebelum memutuskan untuk membangun atau membeli rumah? Kira-kira menurut Bapak apa aja yang harus kita siapkan? Sebelumnya itu tadi kebutuhan atau kebutuhan mendasarnya rumah itu, ruang-ruang apa saja yang harus dimiliki itu kan harus dipikirkan betul. Oke. Dan budget itu disiapkan berapa itu menjadi batasan juga. Artinya pemilihannya rumah, luas lahan, mau bikin rumah 1 lantai 2 lantai atau model gaya yang minimalis modern, atau modelnya lebih desain yang fashion gitu kan. Jadi memang ada tren-tren seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan mendasar dulu lah. Kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, baru kita bikin bangunan yang banyak gaya juga boleh. Oke. Budgetnya disesuaikan. Budget is number one ya Pak ya. Jadi memang selain itu tadi tips dan trik 2 poin, tapi memang mengena sekali. Yang pertama adalah harus disesuaikan kebutuhannya itu seperti apa. Pengen punya rumah, karena kan bagus itu relatif ya Pak ya. Belum tentu bagusnya Bapak dan bagusnya saya sama dengan bagusnya teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah gitu kan. Bagus tapi panas. Tapi betul. Itu terjadi itu. Betul. Jadi ya, sirkulasi udaranya buruk, bagus tampilannya, tapi rumahnya pengap, panas. Kalau mengatasi sirkulasi yang bagus, yang baik, selain nanam pohon apa Pak? Harus nggak ingin pakai AC terus? Ya gitu. Ini apa aja Pak? Bukaan-bukaan jendela, pintu atau pohon
itu didesain betul yang menskenariokan aliran angin atau aliran udara, sehingga udara ini mengalirnya itu alami dan bisa membuang hawa panas. Jadi udaranya itu aktif gitu di dalam ruangan itu. Bahkan tidak hanya ketinggian plafon aja yang kadang kan orang rumah dingin itu harus tinggi, artinya tinggi itu kan memperbesar volume ruang supaya panasnya agak-agak lama. Tapi pada saat derajat tertentu kalau sirkulasinya buruk ya tetap aja akan jadi panas. Kalau udara itu tidak mengalir dengan bagus. Jadi itu mitos, rumah tinggi pasti ada batasnya. Ada batasnya gitu. Bisa tetap panas. Memang harus dengan perhitungan yang memang tepat ya, Pak ya. Oke, seperti itu. Jadi balik lagi ke 2 tips sebelum memikirkan memilih atau membuat rumah. Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi butuhnya kamar berapa, punya lahan seperti apa kayak gitu. Yang kedua yang paling penting nih, budget. Punya budget seberapa? Kalau nggak terbatas mah bebas ya Pak. Mau bikin istana, mau bikin rumah seperti apa juga bebas. Nah kalau on budget memang harus dipikirkan. Jadi biar gimana caranya punya hunian impian, tapi budget juga nggak terlalu menguras kantong. Mau bikin kamar mandi tanpa atap juga boleh. Cita-cita saya itu Pak, kamar mandi tanpa atap. Kayaknya keren ya Pak, ide yang luar biasa. Tapi di pamerpamer.com punya banyak pilihan Pak. Ketika budgetnya mepet nih, tapi pengen punya rumah, selain punya penawaran dari masing-masing properti Pak, kita juga kerjasama sama Bank BRI. Jadi bisa mengajukan KPR di situ gitu Pak. Nah kalau pengen bikin rumah, hubungin aja Pak Nino. Bisa kan Pak ya? Bisa banget. Nanti kita akan tulis di akhir namanya Pak Nino, terus kontaknya Pak Nino, boleh Pak? Kita share. Siapa tahu nanti ada user yang, Mas aku tak punya duit segini, aku beli rumah dulu segini, nanti bongkarnya nanya Pak Nino gitu. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, harga khusus katanya. Oke, Pak Nino terima kasih sudah menemani saya dan teman-teman dan memberikan wawasan tentang bagaimana mengupgrade rumah ketika kondisi seperti ini. Terus sudah memperkenalkan kita buku 100 plus Indonesian Architecture Firm and Emerging yang salah satu penulisnya adalah Bapak Nino ya, karyanya. Masuk di situ. Karyanya masuk di sini. Jadi kalau ingin tahu karyanya Pak Nino seperti apa sih portofolionya, bisa langsung aja cari buku ini. Oke? Terima kasih Bapak Nino. Terima kasih. Jangan kapok mampir ke Radar Malang. Ya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih kembali. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk TikTok malam hari ini. Salma Kirana pamit, semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi terus pamerpamer.com. Salma Kirana pamit dan juga selamat malam ya. Bapak Nino pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di rumah-rumah selanjutnya. Bye bye.